Halo teman-teman Derkar Vlog, apa kabar? Gue doain pasti sehat nih sekeluarga. Hari ini sangat menarik banget buat gue karena gue tiba-tiba ditantang untuk melakukan makeover atau rubahan di Suzuki Katana GX tahun 2000 ini. Mungkin saat video ini keluar, teman-teman sebagian udah ada yang pada nonton Katana War dari NMAA, di mana gue menjadi Mysterious Judge ya, atau juri misterius yang disiapkan oleh panitia untuk menilai katana dari Om Mobi, Om Fitra, dan juga Ridwan Hanif. Nah teman-teman, ini benar-benar momennya berbarengan banget. Karena sebenarnya gue mendapatkan challenge ini sebelum gue bahkan ditawarin untuk ikutan ya di dalam bagian dari Katana War. Jadi ada seorang yang gue belum sebutkan dulu siapa, yang tiba-tiba memberikan gue tantangan untuk melakukan modifikasi di katana yang baru dia ambil ini. Nah sementara yang gue awal langsung lihat, ini katananya kayaknya kalau untuk diobrak-abrik agak lumayan apa ya, istilahnya terlalu udah jadi gitu ya, bukan katana bahan. Ini kan tahun 2000, kondisinya masih seger, gue cekin nggak ada karat gitu, dan ternyata emang karena setelah mobil ini jadi, orang tersebut emang pengen pakai nih mobil. Jadi ya udah dia sengaja ngambil yang kondisinya paling penting adalah sasis dan buat bagian bodinya itu nggak ada karat ya atau keropos. Dan ini ngomong-ngomong ternyata pas gue lihat di bagian belakang ini adalah salah satu mobil yang diambil dari temen gue ya, Reddy Tama di garasi Katana. Ya akhirnya istilahnya ketemunya mobil ini lagi. Walaupun kemarin pas waktu gue syuting garasi Katana, ini mobil emang belum ada ya unitnya di garasi Katana. Akhirnya dibeli oleh orang tersebut dan sekitar kurang lebih udah hampir 2 minggu yang lalu mobil ini tiba-tiba dikirimin ke tempat gua sambil dia kasih tauin maksud dia ngasih mobil dadakan ini ke gua. Nah teman-teman, sebelum kita cerita lebih jauh tentang detail yang ada dari mobil ini, kondisinya kayak gimana, gue pengen cerita sedikit. Katana atau Jimny itu emang sebenarnya rujukan modifikasinya banyak teman-teman. Yang paling rame atau paling populer itu adalah Jap Style atau gaya-gaya JDM. Tapi sebenarnya masih ada gaya-gaya lain. Kayak misalnya contoh kemarin gue bikin di Jimny Katana gue yang warna biru itu lebih ke arah rally red ya, atau simpelnya rally look. Nah sebelum gue akan melakukan ubahan, gue juga sambil pengen minta pendapat teman-teman. Bisa isi di kolom komentar kira-kira masukan apa nih untuk ngubah ini. Apa diganti cat, apa misalnya ditrepesin, atau mungkin diganti mesin. Wah, udah lumayan serius ya kalau udah engine swap. Atau bagian-bagian lainnya kalian bisa isi di kolom komentar. Jadi di video ini untuk project ngerjain Katana ini, gue pengen ngajak teman-teman juga untuk ikut menjadi istilahnya supervisornya juga ya, lebih ke ini apa namanya advisor. Siapa tahu ada masukan-masukan yang menarik yang bisa gue aplikasiin di Katana ini. Oke, sekarang kita coba lihat kondisinya lebih detail satu persatu ya. Pertama buat bagian depannya dulu teman-teman. Pastinya langsung kelihatan itu seperti grill dan bumper. Ini kalau misalnya untuk grill, ini grillnya kan emang modelnya kan yang tahun 2000 tuh seperti ini ya. Sama sih sebenarnya kayak Katana tahun sebelumnya. Dia masih warna aslinya, ini belum di repaint. Cuma yang kalau gua nggak srek sih sekarang ini lampunya aja ya, karena si lampu atau headlightnya ini modelnya dia yang bening kayak gini nih, yang kelihatannya malah lebih ke arah ini ya, kristal-kristal gini. Walaupun nggak lebay banget, tapi ya mungkin kalau misalnya kayak gua pribadi, gua akan lebih suka diganti yang headlightnya buram. Terus bumpernya kondisinya juga masih oke teman-teman, baik bagian besinya, terus sama yang bagian karet di ujung-ujungnya. Buat mika lampu sennya juga masih tergolong oke, nggak butek banget. Termasuk juga untuk bagian kayak mika-mika yang sampingnya sini ya, ini masih pada oke semua dan masih pada yang asli semua. Ini kayak sayang juga kalau diganti si mika-mikanya.
Ya kecuali digantinya yang gua ganti yang aslinya juga ya, biar lebih apa namanya, lebih segeran. Bagian sampingnya langsung kelihatan pasti si body stripingnya teman-teman. Ini body stripingnya masih yang aslinya, tapi gue juga nggak tahu nih akan dilepas atau tetap dipertahanin atau diganti model lain. Itu juga sambil teman-teman kasih masukan juga ya. Kalau bagian samping yang paling kelihatan udah agak apa ya, istilahnya kurang ya, itu di bagian sini jendelanya. Biasa banget teman-teman, habis ngelepas talang air, ini masih ada sisaan lem-lemnya ya. Ini kadang-kadang bisa dihilangin, tapi kadang-kadang mau nggak mau mesti dicat ulang di bagian jendela sini nih, daun pintunya sini. Tapi kalau sisaan yang lain sih masih pada oke teman-teman. Sampai ke bagian atapnya juga nggak ada apa ya, penyok-penyoknya. Terus habis itu ini grill katananya udah mulai ada ngitem. Ini juga salah satu bagian yang suka pada udah capek ya kondisinya teman-teman. Kalau yang ini sebagian pinggir-pinggirnya udah pada hitam semua. Ya, kembali lagi sih, akan dipertahanin apa enggak bergantung nanti konsep modifikasinya. Nah setelah itu teman-teman, di bagian bawah sini kan ada lisplang plastik nih. Ini kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka dilepas sih. Soalnya ini salah satu bagian yang suka nyimpen air, bikin karat bagian bawah ujung sini teman-teman. Ini emang aslinya ada, termasuk juga over fendernya ya. Ini over fendernya kalau misalnya emang nggak dipasang, bannya agak sedikit keluar. Nantinya bisa juga diganti yang lebih lebar atau malah dicabut sekalian supaya lebih setelannya jab style, tapi harus disesuaikan lagi nanti ban dan velgnya teman-teman. Bagian belakang teman-teman, yang langsung kelihatan ini ya, si sarung buat ban serepnya. Nah ini Jeep nih, bener nih. Walaupun sebenarnya mestinya Katana ya, tapi setidaknya nggak Jeep. Soalnya banyak juga yang pakai Jeep kan, padahal mobilnya itu Suzuki. Oh ya ngomong-ngomong, gue mau share sedikit info. Kalau Katana yang tahun udah 2000-an ke atas, dia tuh tulisan Suzuki-nya emblem gini teman-teman, bukan stiker. Kalau yang tahun 90-annya itu pakai stiker, terus dia warnanya putih ya, dan ukuran lebih besar. Ini kondisi si emblemnya juga udah capek. Nggak tahu, kayaknya ini kayak udah hampir pasti dilepas atau minimal disegerin, diganti yang baru teman-teman. Sementara kalau kita lihat ke bagian belakang, kondisinya sih bodinya masih oke semua, nggak cuma body, sampai ke bagian pintu-pintunya semua teman-teman. Terus ya, biasanya kan kita kalau misalnya ngelihat Katana, salah satu yang kita cek tuh di bagian buat lantai-lantainya sini teman-teman. Ini udah gue cekin semua, kondisinya emang aman. Nah satu hal yang mungkin sedikit disayangkan kalau buat gue pribadi ya, jadi si lantai dasarnya ini, karpet dasarnya itu kan modelnya yang bulu, tapi ini ternyata karpet dasar bulunya udah diganti teman-teman. Jadi yang kulit gini, kulitnya juga ya udah kulit sintetis saja gitu ya, imitasi gitu. Mungkin apapun juga modifnya, kalau bagian lantai ini gue pengen ganti karpet yang dasarnya lagi aja yang bulu. Walaupun kekurangan kalau karpet yang aslinya itu yang bulu, kalau misalnya kita pakai off-road kena blok, kena lumpur gitu, bersihnya emang lebih repot teman-teman gitu. Oh ya, jok belakang masih ada ya. Jok belakang masih ada. Bisa nanti dipakai, bisa juga dilepas. Lagi-lagi bergantung konsepnya. Oh ya teman-teman, masih ngebahas untuk bagian eksteriornya, tadi ada yang kelupaan, yaitu tentang si wiper teman-teman. Jadi wiper ini kalau di Jeepnya atau Katana banyak yang suka udah ngampleh. Jadi kayak nggak sinkron kanan sama kirinya. Ini sih alhamdulillahnya dalam posisi paling rendahnya, nggak nyampe ke bagian bawah sini ya teman-teman. Cuma dia suka ngampleh karena sistem kunciannya yang hanya berupa menjepit aja. Jadi emang kurang bener-bener megang dengan sempurna. Ini ya bisa juga diganti lagi sama yang barunya lagi, atau diganti pakai yang jenisnya berbeda. Terus udah gitu teman-teman, berikutnya kalau misalnya Katana yang suka kita lihat tuh masalah bocornya ke dalam teman-teman. Bocor tuh ada di beberapa bagian, bisa dari yang karet sini, bisa juga yang dari bagian karet yang pintu.
bisa juga dari sini nih, dari wiper, atau dari ini panggangan sate, bisa dari itu semua. Itu juga mesti dicek ya, kita coba dulu kira-kira hujan nggak di dalam. Kalau ngomongin panggangan sate, ini kan dulu ya, kalau zaman masih apa namanya Jimny itu dia modelnya bolong-bolong, tapi kalau udah katana udah ketutup rapet, dan dia yang aslinya bahannya masih yang besi teman-teman. Ini banyak yang juga udah jelek kondisinya, sementara kalau diganti lagi pakai yang plastik itu malah menurut gua agak kurang ya. Dan ngesilnya tuh kadang-kadang suka kurang rapet, jadi air tetap masih masuk ke situ, akhirnya kita merasakan hujan di kaki saat kita nyetir teman-teman. Berikutnya buat mesin, ini mesinnya setelah gue udah nyoba ya hampir 2 minggu ya sebelum akhirnya kita syuting juga, itu kondisinya semua masih aman sih. AC di dalam aman, paling cuma dibersihin aja nanti, karena kalau AC tetap mau gimana pun juga nanti konsepnya AC yang penting sehat dan adem ya, dingin. Sementara bagian lain dari mesin yang gue lihat di sini buat pendinginannya ya, radiator semuanya aman. Termostatnya ternyata masih ada, nggak dilepas, karena banyak juga yang dilepas si termostatnya. Terus juga bagian pengapiannya juga menurut gue sih masih oke banget. Jadi buat mesin mungkin lebih ke arah kayak misalnya ganti oli, terus nanti kayak filter-filter digantiin, paling karburator juga dibersihin, ya dioptimalin aja buat settingannya. Paling itu aja sih buat mesin. Gue juga nggak tahu ini bakal mesinnya di-swap apa enggak, tapi kayaknya ya kalau bocorannya dari pemiliknya, dia tetap kurang lebih pengen ngerasain dia emang naik sebuah Jimny. Jadi mungkin kalau buat mesin intinya tetap pakai mesin bawaannya tapi disehatin aja semuanya. Kalau kita ngomongin buat ban dan velgnya, ini kan sekarang masih pakai standarnya ya teman-teman ya, 205/70 pakai velg ring 15. Ini velgnya model kayak gini, yang velg bintang, ini ada di Katana yang tahun mudaan ya, yang tahun 2000-an ke atas. Karena keduanya ini hampir pasti nanti diganti, jadi ini termaksud yang gue minta tolong teman-teman untuk kasih masukan di kolom komentar juga. Sementara kalau kita ngomongin buat kaki-kakinya, karena ini juga udah hampir pasti diganti, jadi walaupun ada beberapa bagian yang kayak bushingnya udah mulai nggak bagus, pernya udah ada yang bagiannya yang agak lemah, itu nggak apa-apa, itu hampir pasti diganti nanti untuk kaki-kaki. Sekarang sebelum kita masuk, kita ngecek dulu buat pintu. Ini sama juga ya, salah satu yang sering kita cek adalah nutup pintunya kayak gimana. Nah ini kan masih kerasa garing gitu ya, dan rata semuanya. Ngomong-ngomong buat bikin pintu rapet dan juga rata dan nutupnya gampang, itu kita bukan cuma ngomongin karet di pintunya aja ya teman-teman ya, tapi kita ngomongin door locknya yang ada di sini sama yang ada di bagian body. Habis itu juga kita ngomongin engsel di sini, engsel pintu. Ini penting banget juga buat kita nyetel biar enak. Sama satu lagi kondisi body mounting ya teman-teman. Kalau body mounting ada turun, dia rata-rata nutupnya juga udah nggak bisa sempurna banget. Oke, bismillah. Assalamualaikum, kita lihat ke bagian dalam. Jadi bagian dalam, barulah akhirnya gue nemuin hal yang menurut gue agak kurang banget. Jadi bagian dashboard ya, menurut gue ini udah cukup diperawanin teman-teman. Kayaknya dulunya mobil ini dipakai buat banyak aksesoris ditempel. Jadi bagian dashboard ini udah banyak bolong-bolong bekas saklar. Jadi ya ini mungkin mesti di ini banget ya, di makeover banget buat bagian dashboardnya disegerin lagi. Kalau AC dingin kayak gue bilang tadi, setirnya masih oke. Terus juga apa namanya, bagian yang sini lacinya juga masih oke. Tinggal perintilan-perintilan kecil aja sih teman-teman. Gearboxnya gue suka, masih belum oblak banget, tapi tetap nanti ini bushingnya diganti juga. Joknya, ini joknya bagian yang tengahnya masih oke. Di bagian pinggirnya aja nih teman-teman yang udah agak sedikit capek ya busanya, nanti juga bisa diiniin juga, disegerin lagi si joknya. Sejauh ini gue lihat yang dalam, yang gue agak kurang apa ya, enak ngeliatnya cuma ini aja sih, si kulit imitasinya aja buat jadi karpet dasarnya. Ya tenang aja, ini pasti nanti diganti teman-teman. Ya kurang lebih gitu sih. Naikannya masih enak banget, masih cocok lah buat orang yang belum terlalu kebiasa naik Katana ya.
Ya, oke teman-teman. Jadi segitu dulu untuk video sekarang. Sekali lagi gue minta tolong buat kalian ikut serta dalam mengonsepin Suzuki Katana ini. Kalian tinggal isi kolom komentar, mau cuma kasih masukan buat kayak kaki aja, mau untuk body, atau keseluruhan kalian punya konsep sendiri, silahkan. Monggo banget, gue sangat terima kasih. Oke, semoga bermanfaat video ini atau video-video berikutnya dari project challenge dadakan ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin dirasa butuh tentang project atau konten-konten yang ada di sekitar Katana atau Jimny. Oke, sehat-sehat ya. Dadah. Assalamualaikum.